Ini adalah cerita tentang temukan telur emas raksasa di dalam hutan terlarang. Gadis desa ini mendapat karomah ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Salsabila. Ia berusia sekitar 14 tahun, anak tunggal dari keluarga miskin yang hidup sederhana dengan bercocok tanam dan memelihara beberapa ayam. Wajahnya sederhana, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, dan senyum yang hangat meskipun kehidupan tak selalu memberinya kemudahan. Desa tempat Salsabila tinggal dikenal dengan kisah-kisah tentang hutan terlarang yang berada di pinggir desa. Orang-orang tua selalu memperingatkan anak-anak, jangan masuk ke hutan itu, banyak bahaya dan makhluk tak kasat mata. Namun bagi Salsabila, rasa penasaran selalu mengalahkan rasa takut. Ia sering memandangi pohon-pohon tinggi dan kabut yang menutupi rimba itu dari kejauhan. Ada sesuatu yang memanggilnya, meski ia tak bisa menjelaskannya. Suatu pagi, ketika kabut masih tebal dan udara terasa sejuk, Salsabila memutuskan untuk mengambil air dari mata air di tepi hutan. Ibunya sedang sibuk di kebun, sementara ayahnya sedang memperbaiki atap rumah. Salsabila menenteng kendi kecilnya, langkahnya ringan, tapi hatinya berdebar-debar. Setiap daun yang bergesek di tanah seperti menimbulkan bisikan misterius. Saat sampai di tepi hutan, ia melihat jejak kaki besar dan aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rasa penasaran memuncak, ia melangkah lebih dalam. Pohon-pohon tinggi menutupi cahaya matahari, sehingga suasana hutan terasa mistis. Burung-burung jarang berkicau, angin yang lewat membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Beberapa jam berjalan, Salsabila menemukan sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar tebal. Mulut gua itu tertutup akar pohon raksasa, seolah sengaja menyembunyikan rahasianya. Disinilah hatinya bergetar. Ia tahu, sesuatu yang luar biasa mungkin tersembunyi di dalam gua ini. Dengan hati-hati, ia masuk ke gua. Cahaya yang menembus celah-celah membuat dinding gua berkilau seperti kristal. Udara di dalam lembab namun segar, dan ada suara gemericik air kecil dari jauh. Tiba-tiba, di tengah gua, matanya tertumbuk pada sesuatu yang bersinar terang. Perlahan, ia mendekat, dan betapa terkejutnya ia saat melihat telur emas raksasa, seukuran kepala manusia dewasa, berkilau memantulkan cahaya alami dari celah gua. Telur itu tampak hidup, seolah menyimpan energi dan rahasia alam semesta. Salsabila mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh permukaan telur. Sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia merasakan suatu kekuatan aneh masuk ke dalam dirinya. Sebuah suara lembut terdengar di dalam pikirannya, seolah dari dalam telur. Kau telah dipilih, karomah akan menyertaimu, tetapi gunakan dengan bijak. Ketika keluar dari gua, Salsabila merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bisa mendengar bisikan burung, desah angin, bahkan bisikan pepohonan. Semua makhluk hidup di sekitarnya tampak berbicara kepadanya, meski dengan cara yang hanya ia mengerti. Dengan hati berdebar, ia berlari pulang, membawa telur emas itu dengan hati-hati. Namun, tak semudah itu. Jalan pulang terasa lebih panjang, dan setiap langkah seperti menguji keberanian dan niat baiknya. Ia menyadari bahwa karomah ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah besar yang harus dijaga. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang kakek misterius yang duduk di bawah pohon tua. Kakek itu menatapnya penuh arti, seolah tahu rahasia yang baru saja ditemukan Salsabila. Kau telah menemukan karomah yang langka, gadis muda, kata kakek itu dengan suara serak namun lembut. Telur emas ini bukan sekadar harta. Ia menyimpan energi alam yang dapat membawa keberkahan atau bencana, tergantung hati dan niatmu. Salsabila menunduk, merasa takut namun juga bertekad.
Aku ingin menggunakannya untuk kebaikan, Pak. Agar desaku tidak lagi menderita kelaparan, dan orang-orang yang lemah terbantu, jawabnya dengan suara gemetar. Kakek itu tersenyum tipis, matanya memancarkan cahaya bijaksana. Itulah hati yang benar. Karomah akan membimbingmu, tetapi selalu ingat, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Jangan biarkan keserakahan atau rasa takut menguasaimu. Saat malam tiba, Salsabila pulang dengan hati yang campur aduk antara kagum, takut, dan penuh harapan. Ia menyembunyikan telur emas itu di lemari kayu tua, di sudut kamar, dan berdoa agar kekuatan itu dapat membantunya dan desanya. Malam itu, ia tidur dengan mimpi-mimpi aneh, melihat desanya penuh kemakmuran, sungai yang mengalir jernih, ladang-ladang subur, dan anak-anak bermain tanpa kelaparan. Semua mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia sudah melihat masa depan yang menantinya. Keesokan paginya, Salsabila bangun dan merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia bisa merasakan energi alam yang mengalir dalam setiap langkahnya, dan suara-suara hutan terdengar jelas, seperti teman-teman yang siap menuntunnya. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjalanan ini baru dimulai. Hutan terlarang telah memberinya karomah, dan kini tugasnya adalah belajar memahami, menjaga, dan menggunakan karomah itu dengan bijak. Dan begitu, bab pertama ditutup dengan Salsabila memandang hutan dari teras rumahnya, merasa terhubung dengan alam, dan menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Petualangan, tantangan, dan keberkahan menunggu, tersembunyi di balik rahasia telur emas raksasa itu. Hari-hari berikutnya di desa Salsabila terasa berbeda. Meski kehidupan tetap sederhana, ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Telur emas raksasa yang disimpannya di lemari kayu tua bukan hanya benda berharga. Ia merasakan kehadirannya seperti sahabat yang hidup. Setiap kali Salsabila berada dekat telur itu, hatinya tenang, dan pikirannya seolah lebih jernih. Suatu pagi, saat membantu ibunya menanam padi di sawah, Salsabila merasakan desiran aneh di telinganya, seperti suara lembut yang memanggil. Ia menutup mata, mencoba menangkap suara itu. Tiba-tiba ia mendengar bisikan halus, "Pergilah ke hutan, ke tempat sungai kecil di sebelah timur. Ada yang membutuhkanmu." Salsabila terkejut. Ia menyadari suara itu berasal dari karomah telur emas. Ia menatap ibunya yang sedang membungkuk di sawah. Tidak ada yang menyadari bahwa ia akan pergi ke hutan. Dengan hati-hati, Salsabila menyelinap keluar, membawa kendi kecilnya, dan berjalan menuju arah sungai yang dimaksud. Hutan pagi itu tampak berbeda dari biasanya. Kabut tipis menutupi tanah, cahaya matahari menembus celah-celah daun, dan burung-burung kecil berkicau nyaring. Namun ada sesuatu yang membuatnya waspada. Daun-daun bergeser, angin berdesir seperti berbisik, dan bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Saat tiba di sungai kecil, Salsabila melihat seekor anak kijang yang terjebak di antara bebatuan dan ranting patah. Hewan itu tampak panik dan hampir tenggelam. Tanpa berpikir panjang, Salsabila merasakan dorongan dalam hatinya, sebuah kekuatan lembut dari karomah telur emas. Tangannya terasa kuat dan ringan. Ia melompat ke tepi sungai, menarik ranting yang menghalangi anak kijang, dan membimbingnya ke tempat aman. Anak kijang itu menatap Salsabila sejenak, lalu seperti memahami sesuatu, ia menundukkan kepala dan melompat lincah ke hutan. Salsabila tersenyum, merasakan getaran hangat dalam dirinya, tanda bahwa karomah itu bekerja. Ia menyadari bahwa karomahnya bukan sekadar benda, tetapi energi untuk menolong makhluk hidup yang membutuhkan. Namun, keberhasilan itu membawa pertanyaan baru. Saat pulang,
Salsabila melihat sekelompok pemuda desa sedang memukuli seekor anjing liar yang masuk ke halaman mereka. Seketika, hatinya perih melihat penderitaan makhluk tak bersalah itu. Ia tahu ini adalah ujian kedua, apakah ia akan menggunakan karomahnya untuk kebaikan atau menyerah pada ketakutan dan tekanan sosial. Salsabila menutup mata, merasakan energi dari telur emas di rumah. Ia menyalurkan kekuatan itu ke tangannya. Ketika membuka mata, anjing liar itu tiba-tiba terlihat tenang. Pemuda-pemuda desa kaget, dan anjing itu berlari bebas ke arah hutan, seolah dilindungi oleh energi tak terlihat. Desa mulai menatap Salsabila dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa orang tua mulai mengingatkan, "Hati-hati, gadis. Jangan sampai kau bermain-main dengan kekuatan yang tak kau mengerti." Salsabila mengangguk, menyadari bahwa karomah yang dimilikinya membawa tanggung jawab besar, bukan sekadar keajaiban yang menyenangkan. Malam itu, ia duduk di depan telur emas raksasa, memandangi kilauannya yang memantulkan cahaya bulan. Ia mulai merasakan pesan lain, bahwa karomah ini tidak hanya untuk menolong hewan atau alam, tetapi juga untuk kesejahteraan desa. Hatinya tersentuh. Ia ingin membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yang kelaparan, dan membuat desanya lebih sejahtera. Beberapa hari kemudian, Salsabila mendapat ujian yang lebih besar. Sungai di dekat desa mulai meluap akibat hujan deras. Air mengancam sawah penduduk dan rumah-rumah di tepi sungai. Semua orang panik, berusaha menahan arus dengan karung pasir dan kayu. Salsabila tahu ini adalah kesempatan untuk menguji karomahnya dalam skala lebih besar. Dengan membawa telur emas yang diselipkan di tas kain, ia berjalan ke tepi sungai. Ia menutup mata, merasakan energi mengalir dari dalam telur ke tubuhnya. Seketika, air di sungai terlihat berkilau aneh, seolah menari mengikuti perintahnya. Ia menggerakkan tangannya perlahan, dan arus air mulai berubah arah, menjauhi rumah-rumah penduduk dan ke ladang yang kosong. Orang-orang desa menatapnya tak percaya, sebagian takut, sebagian kagum. Seorang tetua desa, Pak Rofi, mendekat dengan raut wajah serius. "Salsabila, kau gadis muda, tapi apa yang kau lakukan? Ini luar biasa, tapi juga menakutkan." Salsabila menunduk. "Ini bukan untuk aku, Pak. Aku hanya ingin melindungi desa dan semua makhluk hidup," jawabnya lirih. Pak Rofi mengangguk, tapi matanya tetap waspada. Ia menyadari bahwa kekuatan seperti ini bisa membawa berkah atau malapetaka. Salsabila pun menyadari hal itu. Karomah ini bukan sekadar hadiah, tetapi amanah besar yang harus ia pelajari dan kuasai dengan hati yang benar. Hari-hari berikutnya, Salsabila mulai belajar mengendalikan karomahnya dengan lebih terarah. Ia mencoba mendengar bahasa hewan, merasakan arus energi dari alam, dan bahkan memahami pola cuaca kecil di desanya. Ia menulis catatan tentang setiap pengalaman, setiap keajaiban kecil, dan setiap ujian yang datang. Ia sadar bahwa karomah ini bukan hanya untuk menolong secara instan, tetapi untuk membimbingnya menjadi pribadi bijaksana. Namun, di balik semua itu, ada bisikan halus yang semakin sering terdengar dari dalam telur emas. "Kau akan diuji lagi, lebih besar dari sebelumnya, jangan pernah menyimpang dari niat murnimu." Salsabila menghela napas. Ia tahu ujian sesungguhnya belum datang. Masih banyak rahasia hutan, kekuatan karomah, dan tantangan yang menunggu. Bab ini diakhiri dengan Salsabila duduk di tepi hutan saat senja, memandangi cahaya merah keemasan yang menembus pepohonan. Ia tersenyum lirih, menyadari bahwa hidupnya kini terjalin dengan alam dan karomah telur emas. Perjalanan untuk memahami kekuatan dan tanggung jawabnya baru saja dimulai.
Di balik hutan terlarang, misteri lebih besar menanti, misteri yang bisa mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi nasib seluruh desanya. Beberapa minggu setelah kejadian sungai meluap, kehidupan Salsabila di desa mulai berubah. Ia masih tetap membantu orang tua di sawah, mengambil air, dan menolong hewan-hewan yang membutuhkan. Namun, desanya kini mulai dipenuhi bisik-bisik tentang keanehan yang terjadi di sekitar gadis itu. Burung-burung liar yang sebelumnya takut pada manusia kini tampak ramah. Anak-anak desa tiba-tiba menemukan ikan di sungai lebih banyak dari biasanya, dan sawah-sawah mulai subur tanpa usaha tambahan. Desa yang sederhana itu perlahan menjadi pusat perhatian. Beberapa pedagang dari desa tetangga mulai datang, penasaran dengan cerita keberkahan yang muncul. Namun, tidak semua orang datang dengan niat baik. Ada yang terdorong oleh rasa ingin memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin bisa memberi mereka kekayaan atau kekuasaan. Suatu sore, ketika Salsabila sedang menanam padi bersama ibunya, datanglah seorang pria berpakaian mewah dengan wajah keras dan mata yang penuh ambisi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Arjuna, pedagang kaya dari kota. Dengan nada ramah tapi tegas, ia berkata, "Anak muda, aku dengar ada hal luar biasa di desamu, sesuatu yang bisa membuat hidupmu berubah. Aku bisa membantumu jika kau mau berbagi." Salsabila merasa tidak nyaman. Intuisi dan energi dari telur emas di rumahnya memberitahunya bahwa orang ini tidak datang dengan niat baik. Namun, ia tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak. Tapi aku tidak mencari kekayaan untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin menolong desaku dan makhluk hidup di sekitar," jawabnya. Pak Arjuna menatapnya tajam. Ia merasakan bahwa gadis ini memiliki sesuatu yang luar biasa. "Hah? Kau memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar hati baik. Aku tahu rahasianya. Jangan berpura-pura menolakku. Dengan benda itu, kau bisa memiliki segalanya, emas, tanah, kekuasaan. Kau hanya perlu memberikannya padaku." Salsabila menggigit bibirnya. Ia tahu ini adalah ujian baru, bukan dari alam atau hewan, tapi dari keserakahan manusia. Ia menunduk, merasakan energi dari telur emas yang tersembunyi di lemari kayu rumahnya. Ada sensasi hangat, seperti ada bisikan lembut di hatinya. "Jangan takut. Gunakan karomahmu dengan bijak. Tidak semua yang datang untukmu adalah musuh, tapi beberapa ingin mengambil hakmu." Hari-hari berikutnya, Pak Arjuna mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan telur emas. Ia mengirimkan hadiah, menawarkan uang, bahkan memanfaatkan kekuasaan untuk menekan keluarga Salsabila. Beberapa warga desa yang iri mulai memicingkan mata pada gadis itu, merasa bahwa keberuntungan Salsabila terlalu luar biasa untuk seorang gadis miskin. Salsabila mulai merasakan tekanan mental. Hatinya campur aduk antara takut, sedih, dan ingin melindungi rahasianya. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir, dan mencoba berkomunikasi dengan karomah telur emas. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut dari dalam pikirannya, lebih jelas daripada sebelumnya. "Gunakanlah kekuatanmu bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Ujianmu kini bukan hanya tentang menolong hewan atau alam, tetapi menjaga hati manusia dari keserakahan." Dengan dorongan itu, Salsabila mulai belajar mengenalikan karomahnya lebih halus. Ia tidak lagi hanya menolong secara fisik, tetapi juga belajar mempengaruhi pikiran manusia dengan cara lembut, memberi mereka kesadaran, menenangkan hati, atau mengubah niat buruk menjadi pertimbangan baik. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar, Pak Arjuna menyelinap ke rumah Salsabila. Ia berniat mencuri telur emas itu. Namun, begitu tangannya hampir menyentuh lemari,
energi Karomah mengalir keluar secara otomatis. Pak Arjuna terhenti, kaget. Ia merasakan gelombang hangat dan lembut yang membungkus hatinya, membuatnya seolah melihat semua kesalahan, keserakahan, dan ketamakan yang telah ia bawa. "Apa ini?" gumam Pak Arjuna, suara gemetar. Aku merasa bersalah. Kenapa aku merasa takut dan menyesal?" Salsabila berdiri di pintu, matanya bersinar. Ia tidak marah, hanya berkata lembut, "Pak Arjuna, Karomah ini bukan untuk dimiliki, bukan untuk dipaksakan. Ia untuk mereka yang niatnya murni, yang ingin menolong, bukan mengambil." Pak Arjuna menunduk, meneteskan air mata. Hatinya terasa ringan, dan perlahan ia pergi tanpa mengambil apapun. Sejak malam itu, desa mulai menyadari bahwa gadis muda ini memiliki kekuatan luar biasa, tetapi bukan sekadar untuk kepentingan pribadi. Namun, ancaman belum berakhir. Dalam diam, kabar tentang telur emas raksasa tersebar ke luar desa. Beberapa orang serakah dari kota mulai merencanakan cara untuk merebut benda itu. Salsabila menyadari bahwa jika ia ingin melindungi desanya dan Karomahnya, ia harus belajar lebih dalam, tidak hanya tentang kekuatan fisik atau alam, tetapi juga tentang hati manusia. Ia mulai berlatih setiap hari, mempelajari pola burung, cara angin berhembus, aliran sungai, bahkan bahasa tanaman. Setiap makhluk hidup yang disentuh atau diamatinya memberinya wawasan baru tentang harmoni alam dan kekuatan Karomah. Ia juga mulai menulis jurnal rahasia, mencatat setiap pengalaman, setiap ujian, dan setiap perubahan yang dirasakannya. Pada akhir bab ini, Salsabila duduk di tepi hutan, di bawah pohon tua yang sama tempat kakek misterius menemaninya dulu. Angin senja berbisik lembut, daun-daun bergoyang, dan cahaya matahari terbenam memantul di permukaan sungai. Ia tersenyum, menatap telur emas yang bersinar samar di tas kain di sampingnya. Ia menyadari satu hal penting, ancaman terbesar tidak selalu datang dari alam atau makhluk gaib, tapi dari hati manusia itu sendiri. Dan perjalanan untuk menjaga Karomah, melindungi desa, dan mengasah kemampuan barunya baru saja dimulai. Di balik hutan terlarang, misteri lebih besar menanti, dan ujian sesungguhnya yang akan menguji niat murninya akan segera datang. Minggu-minggu berikutnya, Salsabila mulai menyadari bahwa rahasia telur emas raksasa yang ia temukan tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Kabar tentang keberkahan yang muncul di desanya, sawah subur, sungai melimpah, hewan yang jinak, mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Dan bersamaan dengan itu, rasa serakah mulai merayap ke hati sebagian orang. Suatu sore, ketika Salsabila sedang membawa kendi berisi air ke sawah, ia melihat sekelompok pria asing masuk ke desa. Mereka berpakaian rapi, membawa kantong besar dan alat-alat mencurigakan. Mata mereka tajam, penuh ambisi. Salsabila merasakan aura negatif mereka bahkan dari jarak jauh. Hatinya berdebar, tetapi instingnya memperingatkan, ini adalah ujian yang lebih berat daripada sebelumnya. Salsabila berlari pulang dan menyembunyikan telur emas di lemari kayu tua. Ia menyalakan lilin, menatap kilauan telur, dan berbisik, "Karomah, aku butuh petunjukmu. Bagaimana aku bisa melindungi desa dan semua makhluk yang hidup di sini?" Bisikan lembut dari Karomah terdengar jelas, "Jangan gunakan kekuatanmu untuk menyerang. Gunakan untuk membimbing dan menenangkan. Ketahuilah, keserakahan bisa membuat manusia menjadi musuh terburuk." Malam itu, para pria asing mencoba mencari tahu keberadaan telur emas. Mereka mengintai rumah Salsabila, menanyakan secara halus kepada warga desa, dan bahkan menakut-nakuti orang tua. Desa mulai resah. Beberapa warga takut dan mulai mempertanyakan Salsabila,
menyangka gadis itu membawa malapetaka atau rahasia yang membahayakan. Salsabila sadar bahwa ia harus bertindak. Namun, ia tidak ingin menggunakan kekuatan karomah untuk menyerang. Ia duduk di tepi hutan, menutup mata, dan memanggil energi dari telur emas. Ia merasakan aliran energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, menembus batas fisik, dan menyentuh pikiran orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Energi dari karomah mengubah aura para pria asing, membuat mereka melihat bayangan diri mereka sendiri, keserakahan, keegoisan, dan niat buruk mereka. Mereka terhenti, ragu, dan sejenak tidak bisa melangkah. Salah satu dari mereka bahkan menunduk dan berkata dengan suara gemetar, "Apa yang aku lakukan? Mengapa aku merasa bersalah?" Salsabila berdiri di antara bayangan pepohonan, matanya bersinar lembut. Karomah ini bukan untuk dimiliki. Ia untuk mereka yang memiliki niat murni, yang ingin menolong, bukan mengambil, katanya pelan. Suara hatinya kuat dan menenangkan. Para pria asing itu merasa gelisah, tetapi sebagian masih keras kepala. Mereka mencoba masuk ke rumah Salsabila. Saat itulah karomah mulai menampakkan kekuatan yang lebih nyata. Bebatuan kecil di sekitar rumah bergerak perlahan, menciptakan penghalang yang tidak bisa mereka lewati, sementara angin berputar, membuat api dari lampu minyak bergetar seperti menari. Suasana menjadi magis, penuh aura pelindung. Namun, Salsabila tahu ini bukan pertahanan fisik yang harus ia andalkan. Ia mengingat kata-kata kakek misterius, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Jangan biarkan ketakutan atau kemarahan menguasaimu. Ia menenangkan diri, menyalurkan energi karomah untuk menggetarkan hati mereka dengan kesadaran. Beberapa dari para pria asing akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka menatap gadis muda itu dengan campuran kagum dan takut, lalu perlahan-lahan mundur dari desa. Salsabila menatap mereka pergi, merasakan kelegaan yang mendalam. Ia tahu ujian ini belum berakhir, akan ada yang lebih berani datang dengan niat lebih gelap. Keesokan harinya, desa mulai membicarakan peristiwa semalam. Banyak warga yang kagum, tapi ada pula yang takut. Beberapa orang tua datang menasihati Salsabila, "Gadis muda, kau memiliki kekuatan yang besar. Tetapi hati manusia bisa menjadi sangat gelap. Jangan terlalu percaya pada orang luar. Pelajari karomahmu dengan bijaksana." Salsabila mengangguk. Ia sadar bahwa karomah bukan sekadar kekuatan untuk menolong, tetapi juga ujian untuk mengendalikan diri sendiri, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ia mulai membuat rencana, belajar lebih banyak dari alam, berlatih memahami energi dan makhluk hidup, serta menulis jurnal untuk mencatat setiap pengalaman. Di sisi lain, Salsabila mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan hewan-hewan dan alam. Burung-burung mulai mendekat, pepohonan berbisik padanya tentang cuaca dan perubahan lingkungan, sungai seolah memberi peringatan ketika sesuatu tidak seimbang. Ia belajar membaca tanda-tanda alam sebagai panduan untuk menggunakan karomahnya secara tepat. Beberapa minggu telah berlalu sejak insiden dengan para pria serakah. Desa kembali tenang, tetapi Salsabila tahu ketenangan itu hanya sementara. Suatu pagi, saat embun masih menutupi daun-daun dan matahari baru muncul di ufuk timur, ia merasakan getaran aneh dari karomah telur emasnya. Sensasi hangat itu bukan seperti biasanya, kali ini lebih kuat, seolah alam memanggilnya untuk menjelajahi bagian terdalam hutan terlarang yang belum pernah ia masuki. Ia menyiapkan tas kecil, membawa kendi berisi air, beberapa roti, dan telur emas yang diselipkan di kain tebal. Ia menatap rumahnya sejenak, memberi isyarat pada ibunya tanpa bicara. Intuisi mengatakan bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk masa depan desa dan semua makhluk hidup yang ada di sekitar hutan. Hutan terlarang terlihat lebih gelap, misterius, dan hidup dibandingkan sebelumnya. Cahaya matahari menembus celah-celah daun dengan cara yang lebih dramatis, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Burung-burung yang biasanya berkerumun tampak terdiam, seakan ikut mengamati langkah Salsabila. Setiap hembusan angin membawa aroma tanah basah, daun membusuk, dan aroma bunga-bunga liar yang tidak dikenal. Setelah berjalan beberapa jam, Salsabila menemukan sebuah benteng alami berupa tebing dan gua tersembunyi yang tersembunyi di balik pepohonan raksasa. Batu-batu besar menutupi jalan masuk, tetapi karomah telur emas memberinya kemampuan untuk merasakan celah tersembunyi. Ia menunduk, meraba permukaan batu, dan perlahan menemukan celah sempit yang bisa dilewati. Di dalam gua, Salsabila melihat sesuatu yang menakjubkan, sebuah pohon raksasa dengan daun keemasan dan akar yang menjuntai seperti jembatan alami. Pohon itu tampak hidup, dan aura energi di sekitarnya begitu kuat sehingga Salsabila merasakan darahnya berdebar-debar. Sebuah suara lembut terdengar, jelas dan menenangkan, "Selamat datang, Salsabila. Kau telah siap menghadapi ujian berikutnya." Ternyata pohon raksasa itu adalah penjaga karomah alami, makhluk hutan yang menjaga keseimbangan energi di hutan terlarang. Suara itu berasal dari pohon, tetapi terasa seperti berbisik langsung ke hati Salsabila. Pohon itu memberikan tantangan. Ia harus menolong makhluk-makhluk yang terluka dan menyelesaikan ujian kesabaran dan keberanian untuk membuktikan bahwa niatnya murni. Salsabila mulai berjalan menyusuri gua, dan segera menemukan sekelompok hewan hutan yang terluka akibat perangkap manusia. Seekor rusa kecil terjerat di akar pohon, seekor elang tampak patah sayapnya, dan beberapa burung terperangkap di semak berduri. Salsabila menutup mata, merasakan energi dari karomah telur emas mengalir ke tangannya. Dengan sentuhan lembut, ia membebaskan rusa, menyembuhkan luka elang, dan membebaskan burung-burung. Setiap kali ia menolong makhluk, energi dari karomah terasa semakin kuat, seolah alam membalas kebaikannya. Namun ujian belum selesai. Di sudut gua terdengar suara auman misterius. Dari bayangan muncul sosok besar, seekor harimau hutan yang terluka parah, matanya penuh rasa sakit dan kebingungan. Salsabila tahu, menghadapi harimau ini bukan sekadar tentang keberanian fisik, tetapi juga tentang mengendalikan rasa takut dan niat murni hatinya. Ia merasakan ketegangan luar biasa dalam dirinya, tetapi energi karomah mengalir melalui tubuhnya, menenangkan dirinya dan bahkan harimau itu. Perlahan, ia mendekat, berbicara dengan lembut, dan meletakkan tangannya di luka harimau. Sensasi hangat menyelimuti keduanya, dan dalam beberapa menit, harimau itu tampak lebih tenang dan stabil. Ia menunduk sebagai tanda terima kasih, lalu perlahan menjauh, kembali ke hutan dalam damai. Setelah ujian fisik selesai, pohon raksasa berbisik lagi, "Kau telah menolong makhluk hidup dan membuktikan niatmu murni. Namun ujian terakhir adalah ujian hati. Kau harus menghadapi godaan yang akan datang, godaan dari manusia yang serakah." Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di pintu gua. Para pria dari kota, termasuk Pak Arjuna yang dulu datang, muncul lagi, membawa senyum licik dan niat jahat. Mereka membawa peralatan untuk mengambil telur emas, bahkan tidak ragu menggunakan kekerasan. Salsabila tahu bahwa inilah ujian puncak, mempertahankan karomah, melindungi desa, dan tetap menjaga niat murninya tanpa membiarkan kemarahan atau takut menguasai dirinya. Dengan keberanian, Salsabila berdiri di depan gua, menyalurkan energi karomah ke seluruh sekitarnya. Angin berputar, daun-daun bergerak, dan batu-batu membentuk penghalang alami. Namun ia juga menyalurkan energi untuk menyentuh hati manusia,
membuat mereka merasakan keserakahan mereka sendiri dan melihat konsekuensi dari tindakan mereka. Pak Arjuna dan rombongannya merasakan ketakutan, bukan hanya pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kesadaran moral yang muncul dalam diri mereka. Beberapa mulai menunduk, meneteskan air mata, bahkan meminta maaf. Namun sebagian masih keras kepala, mencoba menerobos penghalang alam. Pada titik ini, Salsabila menyadari sesuatu yang penting. Karomah bukan hanya alat untuk melawan, tetapi juga guru yang membimbing manusia untuk memahami hati mereka sendiri. Dengan niat murni, ia tidak menyerang. Ia hanya menunjukkan kebenaran, dan kekuatan itu bekerja melalui kesadaran mereka. Akhirnya, sebagian besar dari mereka menyerah, mundur, dan pergi, menyadari bahwa mereka tidak pantas mendapatkan karomah. Setelah semuanya tenang, Salsabila duduk di depan pohon raksasa, memandang cahaya yang memantul di permukaan telur emasnya. Pohon itu berbisik, "Kau telah lulus ujian pertama yang sesungguhnya. Karomah ini kini sepenuhnya mengalir bersamamu, tetapi ingat, tanggung jawabmu akan semakin besar. Desa, hutan, dan makhluk hidup di sekitarmu tergantung pada kebijaksanaanmu." Beberapa bulan telah berlalu sejak Salsabila berhasil menolong makhluk-makhluk hutan dan menghadapi para pria serakah. Desa kembali damai, sawah-sawah subur, sungai jernih, dan hewan-hewan liar hidup harmonis. Namun Salsabila tahu bahwa kedamaian ini sementara saja. Karomah telur emas yang mengalir dalam dirinya memberi sensasi aneh. Gelombang energi dari hutan terasa lebih kuat dan lebih menuntut. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit, Salsabila terbangun dari tidurnya. Ia merasakan getaran keras dari telur emas. Cahaya lembut memancar, lebih terang dari biasanya. Bisikan lembut terdengar di telinganya, "Hutan memanggilmu. Ujian berikutnya lebih besar. Kau harus menghadapi kekuatan gaib dan hati manusia yang serakah sekaligus." Keesokan paginya, Salsabila menyiapkan perlengkapan, kendi air, roti, dan telur emas yang diselipkan dengan aman di tas kain. Ia berjalan menuju hutan, kali ini tidak sendirian. Beberapa hewan yang telah diselamatkannya, rusa, burung, bahkan elang yang sayapnya dulu patah, mengikutinya sebagai penjaga dan teman setia. Rasanya alam sendiri ingin menuntunnya menghadapi ujian yang lebih besar. Saat memasuki bagian terdalam hutan terlarang, Salsabila merasakan suhu udara turun drastis, kabut tebal menutupi tanah, dan suara-suara aneh terdengar dari pepohonan. Sesekali, ia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di antara pohon-pohon, seolah makhluk gaib mengamatinya. Namun energi karomah di dalam dirinya memberikan keberanian yang luar biasa. Di sebuah lembah tersembunyi, ia menemukan cermin besar yang memantulkan bayangan dirinya sendiri dan orang-orang desa. Suara lembut terdengar lagi, "Inilah ujian hati manusia. Kau akan menghadapi ketakutan, keserakahan, dan godaan yang bisa menghancurkan niatmu." Tiba-tiba, bayangan dirinya dalam cermin berubah menjadi versi gelap, versi yang haus kekuasaan, yang ingin menguasai desa dengan karomahnya, yang ingin menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Salsabila merasakan ketakutan dan kemarahan muncul dalam hati, tapi ia menutup mata, menenangkan diri, dan menyadari, ujian ini bukan untuk melawan orang lain, tetapi melawan sisi gelap dalam dirinya sendiri. Saat itu terdengar suara langkah dari belakang. Para pria serakah, termasuk Pak Arjuna dan beberapa pendatang baru, muncul lagi. Mereka telah merencanakan segala cara untuk merebut telur emas. Kali ini, mereka membawa alat-alat canggih dan beberapa orang yang siap menyerang. Salsabila sadar bahwa ini adalah puncak ujian, kekuatan manusia serakah bertemu karomah dan alam yang hidup. Dengan tenang, Salsabila menyalurkan energi karomah.
Angin berputar di sekeliling lembah, dedaunan bergerak seperti tangan yang menahan para pria itu. Burung-burung beterbangan, menciptakan lingkaran cahaya yang memantul di cermin, membuat mereka terdiam. Namun bukan hanya pertahanan fisik yang ia gunakan, ia menyalurkan energi karomah untuk menyentuh hati mereka, memperlihatkan akibat keserakahan dan ketamakan mereka. Sebagian dari para pria mulai goyah. Pak Arjuna menunduk, gemetar, matanya menatap bayangan dirinya sendiri dalam cermin, sisi gelap yang haus emas dan kekuasaan. Ia meneteskan air mata, menyadari kesalahannya. Aku salah, gumamnya. Namun sebagian lain masih keras kepala, mencoba memaksa maju. Di saat genting itu, pohon raksasa yang menjadi penjaga karomah muncul dari balik kabut. Akar-akarnya menjuntai dan membentuk penghalang alami. Daun-daunnya memancarkan cahaya emas lembut yang menyelimuti Salsabila. Suara gaib terdengar, gunakan hatimu sebagai pedang, gunakan niatmu sebagai perisai. Jangan biarkan keserakahan orang lain menodai karomah. Salsabila menarik napas dalam-dalam, menyalurkan energi karomah dengan penuh kesadaran. Ia menatap mereka, dan perlahan, energi dari telur emas mengalir ke cermin besar, memperlihatkan konsekuensi dari tindakan manusia serakah, sawah yang tandus, sungai yang kering, hutan yang terbakar, makhluk hidup yang menderita. Melihat itu, beberapa pria yang masih keras kepala mulai terdiam, sebagian menunduk, sebagian mundur. Energi karomah dan alam menyatu, menunjukkan bahwa karomah bukan untuk diperebutkan, tetapi untuk dijaga dengan niat murni. Akhirnya, semua orang yang datang meninggalkan lembah dengan hati yang lebih tenang, meninggalkan Salsabila sendiri dengan hutan yang kembali damai. Setelah ujian selesai, Salsabila duduk di bawah pohon raksasa, menatap cahaya bulan yang menembus dedaunan. Ia merasakan energi karomah semakin kuat dan bersatu dengannya. Ia juga menyadari bahwa ujian terbesar bukanlah menghadapi manusia serakah, tetapi menjaga hatinya sendiri agar tetap murni. Pohon raksasa berbisik lagi, kau telah melewati ujian besar. Karomah ini kini sepenuhnya mengalir bersamamu. Desa dan hutan menanti perlindunganmu, tetapi jalanmu masih panjang. Ancaman akan datang dari manusia dan alam. Belajarlah terus, tetap rendah hati, dan gunakan kekuatanmu untuk kebaikan. Musim hujan mulai tiba di desa, membawa udara lembab dan aroma tanah basah yang khas. Sawah-sawah menguning, sungai beriak, dan hutan terlarang tampak lebih gelap namun lebih hidup. Salsabila, meski sudah lebih berpengalaman dalam menggunakan karomah telur emasnya, merasakan getaran aneh yang berbeda dari biasanya. Energi yang keluar dari telur tidak hanya kuat, tetapi seakan memperingatkan bahaya yang akan datang, jauh lebih besar daripada ujian sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, kabar telah sampai ke desa tentang orang-orang serakah dari kota yang merencanakan cara lebih licik untuk merebut karomahnya. Kali ini, mereka tidak datang secara terang-terangan, melainkan menyusup, menyamar sebagai pedagang, bahkan menghasut sebagian warga desa untuk mencari keajaiban Salsabila demi kepentingan pribadi. Salsabila menyadari bahwa ujian kali ini akan lebih kompleks, bukan hanya dari manusia yang tamak, tetapi juga dari alam itu sendiri, karena hutan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan akibat campur tangan manusia serakah. Pohon-pohon besar bergoyang lebih kencang, sungai beriak tidak wajar, dan makhluk-makhluk hutan tampak gelisah. Di pagi hari, Salsabila berangkat ke hutan terlarang, membawa telur emas yang diselipkan rapi di tas kain. Ia ditemani rusa, elang, burung-burung, dan beberapa makhluk yang dulu diselamatkannya. Hutan menyambutnya dengan aura yang lebih intens, angin berdesir seperti bisikan, dedaunan bergoyang seperti tangan yang menuntunnya, dan kabut tipis menutupi jalan setapak. Saat memasuki lembah yang lebih dalam,
Salsabila melihat sekelompok orang desa yang terpengaruh oleh bisikan orang-orang serakah. Mereka mencoba menyelinap ke gua yang menyimpan karomah, membawa alat-alat tajam. Salsabila menahan napas, merasakan energi dari karomah mengalir dengan cepat, menenangkan hatinya dan memperkuat keberaniannya. Pohon raksasa yang menjadi penjaga karomah muncul dari balik kabut, akar-akarnya membentuk pola pelindung yang lebih kompleks. Suara lembut terdengar, ujianmu kini mencapai puncak. Kau harus menyeimbangkan kekuatan manusia dan alam. Tunjukkan niat murnimu, jangan biarkan keserakahan atau kemarahan menguasaimu. Salsabila tahu bahwa serangan frontal akan sia-sia. Kali ini, ia harus menggunakan kecerdasan, empati, dan karomah untuk memulihkan keseimbangan. Ia menutup mata, merasakan energi hutan, dan mulai berbicara kepada orang-orang desa yang terpengaruh. Suara hatinya mengalir lembut, menyentuh kesadaran mereka. Kalian tidak perlu takut. Jangan ikut orang yang hanya ingin mengambil apa yang bukan hak kalian. Lihat apa yang terjadi jika keserakahan memimpin hati manusia. Beberapa orang mulai menunduk, air mata mengalir. Mereka merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak ada, melihat bayangan diri mereka sendiri, sisi gelap yang haus emas dan kekuasaan. Orang-orang yang tersisa mencoba maju dengan kekerasan, tetapi akar pohon raksasa dan hewan-hewannya menjadi penjaga hutan menghalangi langkah mereka. Angin dan cahaya dari telur emas berpadu, menciptakan aura pelindung yang menenangkan dan sekaligus menakutkan bagi mereka yang niatnya jahat. Namun ujian manusia hanyalah satu bagian. Tiba-tiba, langit di atas hutan gelap, petir menyambar, dan hujan deras turun. Sungai mulai meluap, angin kencang merobohkan pohon-pohon kecil, dan tanah longsor terjadi di beberapa titik. Salsabila merasakan karomahnya bekerja lebih intens, ia harus menyeimbangkan kekuatan alam yang marah dengan niat murninya. Dengan hati yang tenang dan niat tulus, Salsabila menyalurkan energi dari telur emas ke seluruh lembah. Angin dan hujan mulai mengikuti alur yang ia ciptakan, sungai kembali mengalir di jalur aman, tanah longsor terhenti, dan makhluk-makhluk hutan kembali tenang. Alam merespons niat murninya, energi karomah dan alam berpadu harmonis. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa beberapa orang yang keras kepala masih mencoba menyelinap. Salsabila menatap mereka, matanya bersinar lembut namun tegas. Dengan karomahnya, ia memproyeksikan visi. Mereka melihat konsekuensi nyata keserakahan, sawah kering, sungai kotor, hutan terbakar, hewan yang menderita. Perlahan, rasa takut dan kesadaran muncul dalam hati mereka. Akhirnya, mereka mundur, meninggalkan hutan dengan hati yang lebih tenang dan penuh penyesalan. Setelah badai reda, cahaya matahari menembus kabut dan dedaunan, memantul di permukaan sungai yang tenang. Hutan kembali damai. Salsabila duduk di tepi sungai, menatap cahaya dari telur emas. Ia menyadari sesuatu yang penting. Ujian terbesar bukan hanya kekuatan atau keberanian, tetapi kemampuan untuk menjaga hati tetap murni di tengah keserakahan dan kekacauan. Pohon raksasa berbisik lagi, kau telah lulus ujian terakhir ini. Karomah kini sepenuhnya mengalir bersamamu. Desa, manusia, dan alam kini berada di bawah perlindunganmu. Tetapi ingat, kekuatan bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga dan dibagi dengan hati yang tulus. Beberapa minggu setelah ujian terakhir dengan alam, kehidupan desa kembali normal. Sawah menguning, sungai jernih, dan hewan-hewan liar hidup damai. Namun Salsabila tahu ketenangan itu hanyalah sementara. Ia merasakan gelombang energi dari karomah telur emas yang tidak pernah separah ini sebelumnya. Intuisi kuatnya memberitahu bahwa ancaman terbesar dari manusia serakah akan datang, dan kali ini lebih terorganisir, lebih licik,
dan lebih berbahaya. Suatu pagi, kabar buruk datang. Sebuah kelompok besar dari kota, dipimpin oleh Pak Arjuna yang telah berubah licik dan penuh dendam, mendekati desa. Mereka menyamar sebagai pedagang dan tentara bayaran, membawa alat-alat berat, dan rencana untuk merebut Karomah Salsabila. Beberapa warga desa yang terpengaruh oleh janji kekayaan mulai bersikap curiga dan bahkan membantu mereka tanpa sadar. Salsabila menyadari bahwa ujian terakhirnya akan menjadi pertarungan besar antara keserakahan manusia dan karomahnya. Ia menyiapkan segala persiapan, menyembunyikan telur emas di lemari kayu tua, dan mengumpulkan hewan-hewan yang setia, rusa, burung, elang, dan beberapa makhluk hutan lainnya. Ketika malam tiba, kelompok itu memasuki desa dengan hati-hati. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mencari jalan ke lemari yang menyimpan karomah. Salsabila berdiri di depan pintu gua kecil di belakang rumahnya, merasakan energi karomah berdenyut di dadanya. Ia menutup mata, menyalurkan kekuatan ke seluruh desa. Angin berputar, daun-daun menari, dan burung-burung beterbangan, menciptakan pertahanan alami yang memukau. Namun ancaman manusia kali ini lebih cerdik. Mereka tidak mencoba menyerang langsung, tetapi mencoba memancing ketakutan dan kemarahan dalam hati Salsabila, berharap ia kehilangan kendali. Suasana semakin tegang. Kilat dan petir menghiasi langit malam, hujan deras turun, dan suara gemuruh seolah alam sendiri ikut menguji keberanian gadis muda itu. Di tengah ketegangan itu, Salsabila mendengar bisikan lembut dari Karomah. Ingat, ujian terbesar adalah menjaga hati tetap murni. Jangan menyerang, jangan membenci. Gunakan niatmu untuk menunjukkan kebenaran dan menenangkan keserakahan. Dengan napas tenang, Salsabila mulai menggunakan energi Karomah untuk menyentuh hati manusia. Ia memproyeksikan visi ke dalam pikiran para penyusup, menunjukkan konsekuensi nyata keserakahan, sawah kering, sungai tercemar, hutan terbakar, makhluk-makhluk menderita. Perlahan, rasa takut dan kesadaran muncul di hati mereka. Beberapa mulai menunduk, meneteskan air mata, bahkan mengaku bersalah. Pak Arjuna, yang paling keras kepala, menatap gadis muda itu dengan mata penuh kemarahan. "Kau pikir aku takut pada bayangan dan hewan?" bentaknya. Namun begitu matanya menatap bayangan dirinya sendiri di cermin energi yang diciptakan oleh Karomah, ia merasakan rasa bersalah dan penyesalan yang dalam, lebih kuat dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia berlutut, menundukkan kepala, dan akhirnya mundur bersama rombongannya. Saat fajar mulai menyingsing, hujan reda, dan kabut mulai menghilang, Salsabila berdiri di tengah desa. Pohon raksasa yang menjadi penjaga Karomah muncul dari hutan, akar-akarnya membentuk lingkaran pelindung. Cahaya matahari memantul di permukaan telur emas, memancarkan aura hangat dan damai. Desa dan hutan kini benar-benar aman. Namun klimaks ini bukan hanya tentang kekuatan atau pertarungan fisik. Salsabila menyadari satu hal penting. Karomah yang dimilikinya adalah guru untuk manusia dan alam, bukan senjata untuk mengalahkan musuh. Ia belajar bahwa ujian terbesar bukan menghadapi keserakahan orang lain, tetapi menjaga hati sendiri tetap murni, sabar, dan penuh belas kasih. Setelah semua berakhir, warga desa mulai memahami kebaikan dan niat tulus Salsabila. Mereka yang sempat tergoda oleh janji kekayaan menyadari kesalahan mereka. Beberapa datang mendekat, meminta maaf, dan berjanji untuk menjaga desa dan hutan bersama-sama. Energi positif dari hati mereka kini berpadu dengan Karomah, menciptakan suasana harmonis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salsabila duduk di bawah pohon raksasa, menatap cahaya matahari yang menembus daun-daun. Burung-burung kembali berkicau, sungai berkilau, dan hewan-hewan liar berkeliaran dengan damai. Ia tersenyum,
merasakan kedamaian sejati. Karomah yang dulu hanya menuntun dan melindungi kini mengajarkan kebijaksanaan, kesabaran, dan tanggung jawab. Pada saat itu, suara lembut dari pohon raksasa terdengar, "Kau telah melewati ujian terbesar manusia dan alam. Desa dan hutan kini aman. Karomah ini akan selalu bersamamu, selama kau tetap rendah hati dan niatmu tetap murni. Gunakan kekuatan ini untuk menolong, bukan mengambil. Ingat, tanggung jawab terbesar adalah menjaga keseimbangan." Setelah menghadapi ujian-ujian besar dari manusia serakah dan kekuatan alam yang menantang, Salsabila merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Desa yang dulu sederhana kini tampak lebih hidup. Sawah menguning subur, sungai jernih mengalir, burung-burung berkicau merdu, dan hewan-hewan liar berkeliaran dengan damai. Semua ini bukan hanya karena karomah telur emas, tetapi karena kesadaran kolektif warga desa yang kini belajar menghargai alam dan kebaikan. Pagi itu, Salsabila berjalan menyusuri tepi sungai. Embun masih menempel di daun, burung-burung beterbangan, dan cahaya matahari menembus celah pepohonan, menciptakan kilauannya memantul di permukaan air. Ia membawa telur emas, menatapnya, dan tersenyum. "Kau bukan hanya kekuatan," bisiknya, "kau adalah guru, pelindung, dan teman." Hari-hari berikutnya, Salsabila mulai mengajarkan desa bagaimana menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan karomah untuk kebaikan. Ia memimpin warga membersihkan sungai dari sampah, menanam pohon, merawat hewan yang terluka, dan menjaga sawah agar tetap subur tanpa merusak lingkungan. Karomah telur emas menjadi simbol keberkahan dan tanggung jawab, bukan alat untuk keserakahan. Hutan terlarang kini berubah menjadi tempat yang harmonis antara manusia dan alam. Makhluk-makhluk hutan yang dulu takut atau terluka kini bebas bergerak dan berinteraksi dengan warga desa. Burung-burung, rusa, dan elang sering datang mendekat pada Salsabila, seakan memberi tanda terima kasih. Bahkan beberapa makhluk mistis yang selama ini tersembunyi mulai muncul, memberikan nasihat bijak, dan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Suatu sore, Salsabila duduk di bawah pohon raksasa, tempat awal ia menerima karomah. Cahaya matahari senja memantul di permukaan telur emas, menciptakan aura hangat dan damai. Ia menutup mata, merasakan energi karomah mengalir melalui dirinya, menyatukan hati manusia, alam, dan makhluk-makhluk hutan. Bisikan lembut terdengar, "Kau telah menjalani semua ujian. Kau telah membuktikan niat murnimu, keberanianmu, dan kebijaksanaanmu. Desa dan hutan kini aman di bawah perlindunganmu. Gunakan karomah untuk menolong, bukan mengambil." Beberapa warga desa datang menghampiri Salsabila. Mereka membawa hasil panen, buah-buahan hutan, dan ikan dari sungai sebagai tanda rasa syukur. Mereka berlutut dan berkata, "Salsabila, berkat-Mu, desa kami selamat. Alam kembali harmonis, dan kami belajar banyak dari niat-Mu yang tulus. Kami berjanji akan menjaga desa, sungai, dan hutan seperti Kau menjaga kami." Salsabila tersenyum, hatinya hangat. Ia sadar bahwa keberkahan terbesar dari karomah bukan emas atau kekuatan fisik, tetapi kemampuan untuk mengubah hati manusia menjadi lebih baik dan menjaga keseimbangan alam. Ia pun mengajak warga desa untuk merayakan harmoni antara manusia dan alam. Mereka menyalakan api unggun, menari, menyanyi, dan menanam bibit pohon bersama sebagai simbol persatuan dan keberkahan. Di malam harinya, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Salsabila duduk di tepi hutan. Burung-burung berkicau merdu, rusa berkeliaran, dan sungai mengalir tenang. Ia menatap telur emas, merasakan energi yang menenangkan. Bisikan lembut terdengar lagi,
Sekarang kau bukan hanya pelindung Karomah, tetapi juga pelindung hati manusia dan alam. Ingat, kekuatan ini amanah yang harus dijaga sepanjang hidupmu. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul cahaya lembut yang berbeda dari sebelumnya. Cahaya itu membentuk-bentuk seperti pintu kecil, seakan menunjukkan rahasia terakhir hutan terlarang. Salsabila mendekat dan melihat pemandangan menakjubkan. Sebuah kolam kecil dengan air yang berkilau seperti kristal, dipenuhi bunga-bunga emas dan makhluk hutan yang damai. Pohon-pohon di sekitarnya berkilau, dan udara terasa murni. Ia menyadari bahwa inilah manifestasi tertinggi Karomah, hadiah bagi mereka yang menjaga niat murni dan keharmonisan alam. Salsabila menunduk, berterima kasih pada alam, makhluk hutan, dan Karomah telur emas. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang kekuatan, tetapi tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kebijaksanaan yang akan ia wariskan kepada generasi berikutnya. Ia menatap desa dari kejauhan, tersenyum, dan berkata, "Aku akan selalu menjaga kalian dan hutan ini."